Om Swastiastu. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Jadi kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini akan mempresentasikan proyek desain thinking kami. Nama aplikasi yaitu Maps. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Karissa Dipunami dengan NIM 231510140 dan rekan saya. Nama saya Monica Gustrani Purba dengan NIM 23151011039. Baik, di sini kami akan mempresentasikan desain thinking kami. Izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Ini adalah tampilan PPT dari kami, yaitu aplikasi Foodmaps. Bisa di next. Nah, adapun tugas dari atau job desk dari masing-masing tim, yaitu saya sendiri adalah UI UX designer dan ahli database, dan Monica adalah manajer produk atau pengembang backend. Next. Selanjutnya ada logo. Nah, logo kami sendiri itu kami ambil berdasarkan dari singkatan nama kami. Aplikasi kami yaitu Foodmaps yang disingkat jadi Vmaps. Dan sepertinya cukup mencerminkan identitas dan tujuan aplikasi kami. Bisa di next. Nah, latar belakang dari aplikasi Foodmaps itu apa sih? Yaitu seperti namanya, Foodmaps terdiri dari dua kata, food dan maps. Seperti yang kita tahu, Maps adalah tempat aplikasi untuk menemukan dan mengakses beragam tempat, dan food sendiri adalah makanan adalah kebutuhan primer manusia dan perlu effort untuk mengaksesnya. Jadi aplikasi Foodmap sendiri itu hadir sebagai solusi untuk masalah yang sering dihadapi oleh pengguna dan dirancang dengan fokus khusus pada pengalaman mencari makanan yang optimal. Next. Nah, lingkup permasalahannya, yang pertama, masalah untuk masyarakat. Yang kedua, masalah untuk pedagang. Yang ketiga, dampak. Yang keempat, kelemahan. Dan yang kelima, peluang. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, masalah untuk masyarakat. Masalah awal, masyarakat awam yang berasal dari daerah luar itu seringkali kesulitan dalam menemukan dan mengakses beberapa tempat untuk mencari makan yang termasuk kebutuhan primer kita. Nah, yang kedua, masalah untuk pedagang. Sering sekali kita lihat banyak pedagang berskala kecil yang seringkali tidak memiliki visibilitas yang cukup untuk mengakses eh, tempat-tempat yang mereka tempati untuk tempat berdagangnya. Nah, yang ketiga, itu dampak membantu pengguna terkhusus masyarakat awam dalam mengakses beragam tempat makan dan mengeksplorasi berbagai pilihan kuliner di area sekitar mereka, serta meningkatkan UMKM pedagang sekitar dengan secara tidak langsung mempromosikan usaha-usaha yang mereka miliki. Nah, kelemahan dari aplikasi kami sendiri adalah mungkin banyak masyarakat yang mungkin aja akan lebih mengenal Google Maps seperti yang sekarang ada. Apalagi aplikasi kami ini belum tercipta dengan sempurna. Nah, peluang yang bisa kami dapatkan adalah memungkinkan pengguna untuk menemukan opsi kuliner yang lebih otentik dan kurang dikenal seperti warung-warung kecil. Misalnya seperti rujak, lipat santok, itu kan terdapat di warung-warung kecil yang mungkin di Google Maps itu belum terdaftar tempatnya gitu. Tapi sebisa mungkin di aplikasi kami sudah terdaftar. Dan juga penjual makanan serta memberikan platform bagi warung-warung kecil untuk mempromosikan bisnis mereka secara efektif. Next. Baik, untuk target pengguna akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk target pengguna sendiri dalam perancangan aplikasi kami yaitu Foodmaps, kami memfokuskan pada dua, yaitu umum dan pedagang makanan. Di mana umum ini terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, baik itu pencari kuliner dan masyarakat awam dalam pemenuhan kebutuhannya. Di mana terkadang orang yang masih sangat awam dengan lokasi sekitarnya pasti dan kebanyakan mengalami kesulitan dalam mencari tempat makanan yang sesuai dengan yang ia cari. Kemudian ada pedagang makanan, di mana ini terdiri dari pelaku bisnis kuliner, pedagang, juga warung-warung makan hingga resto-resto yang mempromosikan dan ingin memperluas visibilitas bisnis mereka. Nah, seperti kita ketahui bahwa warung-warung kecil terkadang memiliki keterbatasan dalam penjualan dan
pemasaran, dagangannya. Nah, disinilah fokus utama kami dalam perancangan aplikasi kami, yaitu ingin secara tidak langsung sudah membantu para UMKM menengah ke bawah dan pedagang-pedagang kecil yang, belum diketahui lokasinya. Selanjutnya ada tahap empathize. Sari next. Dalam tahap empathize ini, kami melakukan beberapa wawancara terhadap masyarakat umum dan juga pedagang. Kami akan menampilkan salah satu videonya, yaitu dengan video masyarakat umum. Mungkin bisa diklik terlebih dahulu. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat sore kakak. Sore. Aku jadi di sini aku lagi sama Kak Novi. Kak Novi sekarang umurnya berapa tahun sih kak? 18 tahun. 18 tahun ya. Kak Novi sekarang berarti kuliah SMA? Masih SMK. Oh SMK. Ya. Oke. Kak Novi di sini ngekos atau tinggal sama keluarga? Kebetulan di sini saya ngekos sih. Oh berarti ngerantau Iya benar. dari desa. Iya. Oke. Nah, Kak Novi di sini dari kos ke SMK Iya. itu berapa jaraknya? Jaraknya itu karena aku kan biasanya jalan kaki nih. Jarak itu waktunya nih kalau jalan kaki cuma 5 menit sih, dekat banget. Cuma 5 menit. Iya. Tapi di sini bawa kendaraan kan kak ya? Bawa dong. Kalau aku pulang ke kampung gimana? Iya sih. Masa ayah harus dijemput ya? Ya dong. Oke, jadi di sini aku ada mau wawancara kakak sedikit. Aku izin sambil ngerekam kak ya? Iya boleh. Oke. Nah, jadi di sini aku mau nanya nih, kakak udah makan? Udah kebetulan. Kebetulan udah. Makannya masak atau beli? Kadang masak, kadang beli, tapi seringan beli sih. Seringan beli ya? Iya. Tadi beli apa masak? Beli. Oh beli. Nah, kakak kalau beli makan itu, kakak di sini udah berapa lama sih sebelumnya? Kurang lebih itu 2 tahun ya. Oh iya, 2 tahun ya. Berarti sekarang kelas 2 ya? Iya. Nah, kalau beli makan nih selama 2 tahun, mungkin dari awal-awal nih, itu pasti belum tahu kan daerah sini ya kan? Itu kakak nyari tempat makan itu gimana sih, atau jalan aja gitu? Oh enggak, biasanya itu aku nyari rekomendasi dari temen ya, atau enggak dari aplikasi gitu. Aplikasinya apa nih kak? Kalau enggak di GrabFood tuh biasanya di Google Maps. Oh Google Maps ya. Nah misalnya nih kalau dari rekomendasi temen tuh berarti kan kalau udah ketemu nih rekomendasi temen itu langsung ke sana atau cek dulu di Google Maps? Cek dulu dong di Google Maps gimana sih ulasannya tuh, bagus nggak dia ratingnya gitu. Terus juga ngecek jaraknya gitu ya kak ya? Iya benar. Pasti juga ngeliat tutup atau buka nih. Iya benar banget. Nah mungkin ini kayak kendala atau apa sih yang kakak lakuin kalau misalnya kakak udah tahu nih lokasinya, ulasannya udah tahu, dan sekiranya di Google Maps nih itu buka dan kakak kesana nih, Iya. terus gimana? Kadang beneran buka atau tutup? Ada nggak satu cerita mungkin? Oke, jadi aku cerita ya. Jadi waktu itu pernah nih aku ngeliat tempat makan gitu. Bakso apa aku nggak tahu namanya. Gimana tuh? Ada kendala guys, terus gimana? Terus aku lihat di Google-nya itu ratingnya lumayan bagus dan benar-benar jaraknya juga lumayan deket nih, nggak begitu jauh. Aku lihat di sana buka dan aku tanpa pikir panjang ya langsung gas aja dong, lagi lapar kan. Menunya apa tuh? Bakso dong, enak banget, bakso ya? enak banget tuh. Terus pas aku nyari sana, nyampe sana kan, ternyata tutup, dan bikin kesalnya itu ternyata aku tuh udah muter nih kak, lumayan muter juga. Aku tanya di sana tempatnya, Pak, tempat bakso ini di mana ya? Terus abang bilang, oh udah tutup 2 hari. Ya ampun, tapi sana bacaannya buka. Berarti kayak ngerasa kecewa gitu ya, kayak sebenarnya nggak ditipu sih, cuman ya emang kecewa aja gitu ya. Nah dari kejadian itu nih kak, kalau kebetulan aku sendiri itu aku dan teman aku itu mau nyiptain suatu aplikasi.
Nah, aplikasinya itu tentang tempat makan. Jadi dia kayak semacam Google Maps, tapi namanya Food Maps. Yuk. Jadi itu khusus untuk makan doang. Wah, keren ya. Iya. Nah, menurut kakak nih, apa aja sih fitur-fitur yang bisa kita masukin yang memudahkan kakak sebagai pengguna? Oh, kalau dari aku tadi sih, aku pengen tuh ada ratingnya. Terus ada jaraknya tuh kan kita biar tahu juga dekat apa enggak. Terus yang paling penting tuh ini valid atau enggak informasinya. Buka atau tutupnya Iya. biar nggak oke sih, karena kan pasti ada rasa kecewa Iya ya. benar. Apalagi yang ini untungnya deket ya, nggak terlalu jauh. Nah iya itu dia. Oke deh. Bayangin deh kalau misalnya nih kita di Google Maps-nya ini buka, buka. Terus kita kan dari sini. Terus ternyata tempat makan jadi diseririt. Bayangin coba itu Waduh. tutup. Bahaya sih kalau kayak gitu. Semoga aplikasi yang kita ciptain itu nanti valid ya kak ya. Iya. Nah, oke sih gitu aja dari aku. Makasih banget udah ngulangin waktunya kak, bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Siap, oke. Selamat sore kakak. Selamat sore. Adapun user persona dari narasumber yang kami wawancarain adalah saudara bernama Novi dengan moto semakin murah semakin menarik. Adapun bionya, Novi merupakan salah satu siswi SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan kelas 2 yang saat ini sedang ngekos di salah satu kosan berdekatan dengan sekolahnya. Novi senang menggunakan aplikasi Google Maps atau bertanya rekomendasi ke teman untuk membeli atau mencari tempat-tempat membeli makanan. Adapun wants and need atau keinginan dan kebutuhan dari saudara Novi adalah sebuah aplikasi yang bisa membantunya untuk mencari tempat-tempat makanan yang dia inginkan dengan informasi pastinya lengkap beserta ulasan. Nah, saudara Novi juga ingin informasi yang diberikan sudah valid dan akurat sehingga tidak menimbulkan kekecewaan. Aplikasi yang sering digunakan oleh saudara Novi yaitu Google Maps dan GoFood. Adapun pain point dan frustration atau titik frustasi dia adalah Novi adalah seorang anak kos dan ia lebih sering membeli makan untuk pemenuhannya dalam kebutuhannya. Novi terkadang dibuat kecewa dengan informasi tempat makan yang kurang valid dan tidak benar sesuai info dari aplikasi yang digunakan. Adapun empathize map dari saudara Novi adalah yaitu say. Kak Novi mengungkapkan berbicara sebelum mencari tempat makan dahulu, ia bertanya kepada teman. Dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah seorang siswa anak SMK yang ngekos. Novi masih kurang mengetahui tempat makan di sekitar kosnya. Berikut, Novi juga mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan makanannya, Novi seringkali membeli makanan. Kemudian, things atau berpikir, Novi berpikir, apakah tempat makan yang didatangi enak atau tidak? Kemudian berpikir kembali, apakah tempat makan yang akan didatangi jauh atau tidak? Dan berikutnya, Novi ingin ada sesuatu yang mempermudahnya dalam menemukan tempat makan yang terjangkau. Kemudian do atau does atau yang dilakukannya, itu mencari rekomendasi ke Google Maps, melihat ulasan dan daftar menu. Kemudian feel atau yang dirasakan, Novi merasa kecewa jika tempat yang ingin didatangi sudah tutup. Novi juga merasa kesusahan mencari makanan. Kemudian Novi merasa ia memerlukan sesuatu yang bisa memberikan informasi dan keakuratan tempat makan tersebut yang ingin ia datangi. Adapun POV statement dari Novi adalah I was surprised to realize bahwa Novi adalah anak SMK yang sudah tinggal sendiri dan terkadang merasa kesusahan untuk mencari tempat makan. I wonder if this means, artinya, Novi selama ini masih kurang tahu mengenai tempat makan di sekitarnya dan tempat makan di sekitar kosannya. It seems like he needs a way too. Novi ingin ada fitur untuk mencari tahu lokasi-lokasi tempat makan yang terjangkau dan murah.
Nah, berikut slide-nya adalah video dari masyarakat umum dan juga beberapa pedagang yang mungkin akan kami next ke tahap selanjutnya. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya adalah tahap define. Baik, di tahap define ini kami akan mendefinisikan masalah dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh narasumber yang kami sudah wawancara sebelumnya. Adapun masalah-masalah yang sudah kami definisikan, yang pertama itu, pengguna ingin mengetahui lokasi warung di sekitarnya. Kedua, pengguna kesulitan mengetahui apakah warung yang dituju benar buka atau sudah tutup. Ketiga, pengguna ingin mendapatkan informasi yang valid tentang warung. Keempat, pengguna ingin mengetahui bahwa harga menu terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, sebagai seorang pedagang, pedagang ingin tahu bagaimana ia bisa berkontribusi dalam penggunaan aplikasi PMaps. Nah, dari wawancara yang sudah kami lakukan dengan beberapa narasumber, yaitu terdiri dari masyarakat umum, baik itu calon pengguna sebagai penjual dan sebagai pembeli, kami menemukan beberapa how my query, yaitu inti dari atau define tadi, yaitu dari segala permasalahan yang dialami oleh narasumber kami. Yang pertama yaitu how make me, bagaimana cara agar pengguna sudah mengetahui warung di sekitarnya. Kemudian ada bagaimana cara agar bisa memberikan informasi yang valid ke pengguna. Dan yang ketiga, bagaimana pengguna tahu bahwa harga menu terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, bagaimana pengguna tahu bahwa warung yang dicari benar buka atau tidak. Dan yang kelima, bagaimana pedagang bisa berkontribusi untuk menambahkan lokasinya. Baik, yang selanjutnya adalah tahap ideate, di mana tahap ini dimulai dari brainstorming. Mungkin kami bisa menampilkan video dari tahap brainstorming Foodmaps kami. Selamat menyaksikan. Halo kakak semua, selamat siang. Jadi di sini aku mau ngajak kita diskusi nih kak. Jadi kan kita mau buat sebuah aplikasi dan kita udah ngelakuin wawancara sama beberapa masyarakat umum nih. Jadi kita udah dapetin beberapa permasalahan yang bisa kita bahas sekarang buat dapetin fitur-fitur yang mau kita masukin ke aplikasi kita. Keberatan nggak nih? Enggak dong. Santai berarti ya. Ngomong masalahnya apa aja? Ada 5 nih kak permasalahannya yang bakal kita bahas ya. Mungkin dari yang pertama dulu kak, ini bagaimana caranya biar pengguna itu mengetahui warung di sekitarnya. Jadi kan sebelumnya aku jelasin dulu nih aplikasi aku ya. Aplikasi aku itu tuh Foodmaps, dan itu tuh aplikasi dimana kita biar tahu tempat-tempat warung makan. Jadi kan mungkin kalian pasti pikirnya kayak kan ada Google Maps, buat apa lagi ada Foodmaps kan? Iya benar. Nah, di Google Maps itu kan kita tahu sendiri kalau warung-warung yang ada itu kayak Kober, mungkin bisa mention langsung ya guys, dan mungkin warung-warung yang di sekitar rumah kalian ngekos atau tinggal. Kebetulan tinggal di sini sih karena emang dari sini. Nah, mungkin di dekat rumahnya ada warung-warung kecil gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin nggak masuk di Google Maps-nya kan. Nah, di aplikasi kita sendiri itu kita mau masukin warung-warung kayak gitu. Jadi kayak dagangan rujak itu tuh bakal masuk ke sana gitu. Mintain UMKM juga kan? Iya, benar banget. Biar kita misalnya kayak anak kelas gitu kan mau nyari yang harga budgetnya tuh di bawah gitu, standar lah gitu. Kalau kayak Kober, Gacan tuh kan kayak gitu. Ada pajaknya juga. Iya, benar. Nah, oke, dari itu ada permasalahan gimana sih caranya biar pengguna tuh mengetahui warung di sekitarnya. Ada nggak fitur-fitur yang mungkin menurut kakak tuh cocok tuh? Kalau misalnya biar tahu tuh kita bisa ngetikkan lokasi ya supaya lebih jelas, biar lebih spesifik, biar nggak nanti tersesat. Kalau misalnya pakai Google Maps kan bisa tersesat gitu ya gitu, ngarahinnya ke hutan-hutan, semak-semak. Iya, benar sih. Memang Google Maps sudah dipercaya ya. Semoga aplikasi kita mudah dipercaya. Kalau dari kakaknya ada? Setuju. Jadi dengan fitur lokasi itu kayak kita nggak perlu lagi kayak mau ngira-ngira gimana gitu.
kan tidak ada lokasi yang pasti, jadi agak tunggu di ketinggian. Ya, berarti not lokasi. Jadi kakaknya setuju juga dengan lokasi? Setuju sama sih, kalau misalnya nggak ada fitur lokasi juga bingung orang cari Iya. gimana kan. Kalau alamat doang datanya nggak bisa. Jadi mungkin alamat, terus juga bisa kita kalau misalnya mau dari alamat itu bisa langsung masuk ke lokasi kayak rutenya gitu Iya, ya. benar, dari titik awal ke kedua. Nah, kita masuk ke permasalahan kedua nih Kak. Gimana caranya agar bisa memberikan informasi yang valid buat pengguna? Karena kan kita tahu nih, kadang kalau ada informasi yang di aplikasi itu ditampilkan buka, tapi kita udah ke sana tuh malah tutup gitu. Bisa dicantumin jam buka sama tutupnya sih Kak, kan biar orang-orang di sana biar nggak percuma juga ya gitu, kasihan mungkin dari jauh-jauh yang pengen ke sana gitu, jamnya spesifik. Berarti hari mungkin ya. Iya, hari. Kalau di kakak, Kan masih, iya, penting juga informasi seperti itu. berarti juga bisa mungkin kayak nambahin notification gitu nggak sih Kak? Misalnya Makanya buka. warungnya buka ada ting gitu ya. Misalnya kita udah nyimpen nih warungnya, terus ada ting buka gitu. Jadi kita tahu. Dari kakak A? Oke, ke permasalahan ketiga nih Kak. Bagaimana pengguna tahu bahwa harga menu terjangkau dan sesuai dengan kebutuhannya? Menunya dicantumin ya Kak, di mana-mana orang belanja itu kan pasti harus ada harganya dulu ya, biar Ada tahu menu dulu. ya uangnya cukup enggak atau budgetnya pas enggak di kantong gitu. Nah, secara kita kan kuliah gitu, banyak rantau, banyak biaya kos. Kayak dari kakaknya kan lihat harga dulu ya, dicantumin mungkin ada harganya di menunya tuh biar orang tahu kayak di budgetnya pas. Tidak perlu besok sekali. Asik. Yeay. Kayak ini permasalahan yang mudah dipecahkan ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengguna tahu bahwa warung yang dicari itu beneran buka atau enggak? Wah, tadi kan udah aku mention ya, notification ya. Oke, berarti kita skip aja kali ya ke permasalahan terakhir nih. Bagaimana pedagang bisa berkontribusi untuk mengalihkan masalah? Mungkin melalui Kalau aku nyaranin sektor kontribusi gimana? boleh sih, tapi mungkin bisa dijelaskan dulu ya fungsinya kayak gimana biar pedagang-pedagang juga paham gimana untuk menjalankan fiturnya, gimana untuk menarik pembeli biar tahu fitur itu gitu. Mungkin kalau menurut aku nih di fitur contribution itu kita bakal masukin kayak tadi kakak bilang nama warungnya, terus jam buka sama hari bukanya, terus menu-menu sama harga harganya gitu. Bisa nggak? Nggak cocok, apalagi isi ratingnya gitu biar dia dipercaya atau enggak sama kalian gitu. Dari ratingnya itu kan bisa lihat, oh ini bagus gitu. Rating sama ulasan gitu kali Oh ya? iya, bisa biar kita bisa lihat komentar dari pembelinya gimana gitu. Udah sih segitu aja masalahnya, tapi cukup membantu ya. Jadi ingat juga beberapa masukan dari kalian. Terima kasih juga ya kakak. Terima kasih. Terima kasih. Next, dari hasil brainstorming yang sudah kami diskusikan bersama-sama dalam video sebelumnya itu kami mendapatkan beberapa fitur, yaitu fitur-fitur yang berguna dapat dimasukkan dalam aplikasi dari hasil wawancara dengan masyarakat umum yang awam daerah ini dan juga pedagang dan juga dari hasil brainstorming kami. Yang pertama itu adalah rating, di mana ini akan mempermudah pengguna untuk mengetahui ulasan mengenai tempat makan yang dicari. Nah, rating ini sendiri kami dapatkan dari hasil wawancara. Dan selanjutnya adalah lokasi, itu membantu pengguna menemukan berbagai pilihan makanan di area sekitar mereka atau makanan yang ingin dicari. Nah, selanjutnya adalah pencarian. Itu selain pencarian berdasarkan lokasi juga menawarkan fitur pencarian lanjutan seperti pencarian beberapa jenis makanan yang ingin dicari, terus harga, fasilitas, dan juga mungkin tempat-tempat yang diinginkan. Nah, yang selanjutnya adalah contribution, di mana ini memudahkan para pedagang untuk menambahkan lokasi tempat dagangannya agar mudah diakses dan dicari. Next, fitur selanjutnya itu adalah riwayat.
di mana ini akan mempermudah pengguna untuk mengecek kembali tempat dan menu yang baru saja dilihat. Lalu ada disukai dan disimpan, itu membantu pengguna menemukan berbagai pilihan makanan yang dapat disukai dan juga yang sudah disimpan. Nah, yang saya adalah notification, itu memberitahu pengguna mengenai warung-warung yang dapat dikunjungi dan disukai atau disimpan dan sudah buka. Next. Nah, fitur selanjutnya yaitu adalah ulasan dan beranda. Dari ulasan sendiri itu akan memberikan akses kepada pengguna untuk memberikan ulasan dan rating terhadap suatu tempat yang sudah dikunjungi. Nah, beranda sendiri adalah mempermudah pengguna untuk melihat tempat-tempat saat baru masuk aplikasi dan bisa menemukan shortcut-shortcut yang ada di bawah aplikasi tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah tahap prototype. Di mana tahap prototype ini dimulai dari tahap user flow yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan user flow yang akan kami gunakan dalam pengembangan aplikasi kami, yaitu Bootmaps. Yang pertama yaitu saat buka aplikasi, kita akan diarahkan ke menu masuk. Nah, di sini akan ada diberi opsi sudah punya akun atau belum. Jika sudah punya akun, akan akan ada opsi lagi untuk menginputkan nomor HP atau email atau masuk dengan Google. Nah, saat masuk dengan nomor HP atau email, kita akan diminta menginputkan nomor HP atau email dan password. Jika benar, akan diarahkan ke data yang mengirimkan kode verifikasi. Jika salah, akan ada opsi pertanyaan lupa password yang akan diberikan juga opsi-opsi untuk menginputkan nomor HP atau email, password, dan konfirmasi password. Nah, jika sudah menjalani proses dengan benar, akan dikirim lagi ke mengirimkan kode verifikasi. Nah, jika sudah benar, akan masuk ke ini, menginputkan kode verifikasi. Kemudian memasukkan lokasi, menyesuaikan lokasi dengan lokasi terbaru Anda, dan masuk pada beranda atau home. Nah, tadi jika kode verifikasi belum benar, akan ada opsi untuk kirim ulang. Nah, di sini data akan bekerja lagi untuk mengirimkan kode verifikasi. Nah, untuk masuk dengan Google juga begitu. Kita tinggal pilih akun Google atau menginputkan akun Google, kemudian masukkan password, dan akan dijalani lagi eh, perjalanan yang sama. Kemudian jika di opsi masuk, jika belum punya akun, akan diarahkan ke menu daftar dengan nomor HP atau email. Kemudian memasukkan tanggal lahir, kemudian menginputkan nomor HP atau email, memasukkan password, dan langkah-langkah akan dijalani seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada user flow untuk menu atau kita melihat menu di aplikasi Putmaps. Pertama, jika kita berada di beranda atau home, kita akan diarahkan ke opsi share. Nah, di sini kita akan diminta menginputkan share berdasarkan nama makanan. Kemudian data akan bekerja menampilkan rekomendasi warung, dan jika diklik salah satu warung, akan menampilkan tampilan warung. Kemudian jika kita eh, jelajahi lagi tampilan warung, akan ada tampilan menu. Jika diklik salah satu menu, akan muncul deskripsi menu. Untuk langkah-langkah ini sudah selesai. Kemudian ada user flow atau langkah-langkah untuk maps atau menampilkan maps dari tempat makan yang ingin kita tuju. Jika kita berada pada home, kita boleh ketik share atau pencarian. Kemudian search menginputkan search berdasarkan warung. Kemudian data akan bekerja menampilkan rekomendasi warung. Dan jika diklik akan muncul tampilan warung. Nah, di sini akan ada lokasi warung di tampilan warung nantinya. Kemudian kita boleh menyesuaikan dengan lokasi kita. Kemudian akan muncul tampilan maps. Nah, di tampilan maps nanti itu akan ada switch map atau kita bisa uh, mengatur ulang maps dengan tempat kita beranjak tadi. Kemudian sebentar, ada user flow untuk notifikasi.
disclaimer bahwa user flow yang kami gunakan ini memiliki kemiripan atau langkah-langkah yang tidak jauh berbeda antara fitur-fiturnya. Tapi ya kami akan tetap coba menjelaskan. Pada notifikasi, jika kita berada pada beranda atau home, kita akan ada opsi untuk mengklik notifikasi. Kemudian data akan bekerja menampilkan tempat makan yang sedang buka. Kemudian diklik salah satu warung dari rekomendasi yang diberikan oleh data. Kemudian tampilan warung dan mengklik tampilan menu. Nah, jika diklik akan ada deskripsi menu. Begitu juga dengan user flow riwayat, hampir sama dengan langkah sebelumnya, tapi saya akan coba menjelaskan bahwa saat kita berada di home, kita akan ada nanti em, opsi atau ada opsi untuk diklik yaitu riwayat kunjungan. Nah, di sini data akan bekerja untuk menampilkan tempat makan yang sudah pernah Anda kunjungi. Kemudian mengklik salah satu warung, muncul tampilan warung, kemudian mengklik salah satu menu, muncul tampilan menu, dan diklik lagi akan menampilkan deskripsi menu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang user flow kontribusi, di mana ini diperuntukkan untuk calon-calon penjual atau pedagang yang akan berkontribusi dalam aplikasi kami yaitu Foodmaps. Yang pertama, jika kita sudah berada di tampilan beranda atau home, kita boleh mengklik kontribusi, di mana ini akan menampilkan beberapa pilihan, yaitu ada 4, yaitu terdiri dari edit. Nah, di edit ini kita diarahkan untuk memasukkan nama warung, kemudian masukkan hari warung buka, kemudian masukkan jam buka, kemudian masukkan daftar menu. Nah, kemudian ada tambahkan lokasi. Ini hampir mirip dengan langkah sebelumnya yang menyesuaikan dengan lokasi, di mana kita menginputkan lokasi, kemudian ada opsi untuk bergabung sebagai penjual, dan next akan diarahkan ke memasukkan nama warung kembali, masukkan hari warung buka, masukkan jam buka, dan memasukkan daftar menu. Kemudian untuk tambahkan informasi, kita diarahkan ke masukkan daftar menu atau informasi-informasi lebih lanjut tentang warung kita. Kemudian ada tambahkan foto. Di sini pilihannya hanya menginputkan foto-foto tentang warung Anda atau warung yang akan kita gunakan untuk berkontribusi dalam aplikasi Maps. Kemudian ada user flow memilih bahasa. Di sini jika kita berada di beranda atau home, kita akan ada opsi memilih bahasa, dan ini kita diminta untuk memilih antara bahasa Indonesia atau Inggris. Kemudian dipilih salah satu, selesai. Kemudian ada user flow disukai. Ini hampir mirip dengan user flow disimpan, di mana jika kita berada di beranda, kita akan diarahkan ke profile. Kemudian ada opsi disukai. Kemudian jika diklik, data akan menampilkan tempat makan yang sempat atau sudah Anda sukai. Kemudian diklik salah satu warung, akan muncul tampilan warung. Kemudian tampilan menu-menu di warung tersebut, di salah satu menu akan muncul deskripsi menu. Begitu juga halnya dengan user flow disimpan, sangat sangat mirip langkah-langkahnya, yaitu jika berada di beranda atau home, kita akan diarahkan ke opsi profile, kemudian ada opsi disimpan, kemudian data akan bekerja menampilkan tempat makan yang Anda simpan sebelumnya. Kemudian diklik salah satu warung, akan muncul tampilan warung dan tampilan menu-menu di warung tersebut. Kemudian diklik salah satu menu, akan muncul deskripsi menu. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan tentang user flow yang akan kami gunakan dalam pengembangan aplikasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai low fidelity prototype. Seperti yang kita tahu bahwa low fidelity prototype adalah gambaran kasar atau tampilan kasar dari aplikasi yang akan kami buat. Nah, di sini pada prototype
Lalu prototipe yang pertama itu adalah logo, dimana jika kita sudah mengklik aplikasi kami, itu akan menampilkan logo, bacaan welcome, dan kata masuk. Nah, di sini setelah kita mengklik masuk itu kita akan dibawa login. Jika kita sudah punya akun, yaitu dengan 2 pilihan, login dengan nomor HP dan juga login dengan Google. Nah, jika kita belum punya akun juga, kita bisa sync up. Next, jika kita login menggunakan nomor HP atau email, itu kita tinggal memasukkan nomor HP atau email kita dan juga masukkan passwordnya. Nah, di sini tertera bacaan lupa password. Jika kita lupa password, kita akan dibawa ke halaman ini. Itu kita tinggal memasukkan email, restart password kita, dan konfirmasi password yang terbaru. Nah, ini jika kita sudah login, kita klik lanjut, itu akan langsung mengirimkan kode, tapi akan ditanyakan terlebih dahulu apakah boleh atau diizinkan atau tidak, seperti itu. Jadi jika kita klik iya, itu akan loading sembari menunggu kode masuk melalui WhatsApp. Kami sedang mengirimkan kode verifikasi. Nah, ini adalah jika kita sudah mendapatkan kodenya, kita bisa langsung memasukkannya. Jika belum, kita bisa klik ini, maka akan kembali ke ini lagi. Oke. Next, ini adalah jika login dengan akun Google. Jadi kita bisa memilih akun Google atau akun email yang kita inginkan. Selanjutnya kita tinggal memasukkan password saja. Nah, ini loading untuk memverifikasinya. Lalu jika sudah loginnya, itu kita akan masuk ke sini. Itu menampilkan kita untuk memasukkan lokasi. Di sini alamatnya, dan di sini menyesuaikan titik alamat kita. Selanjutnya, ini jika belum memiliki akun atau sync up, itu hanya dengan nomor HP atau email. Sama halnya, cuman di sini hanya perlu memasukkan tanggal ulang tahun kita. Next, ini adalah tampilan homepage dari aplikasi kami. Kami buat sesederhana mungkin karena untuk memudahkan pengguna. Selanjutnya ini adalah tampilan warung. Jika kita sudah di homepage ini, kita bisa mengklik warung. Mengklik salah satu warung, itu akan menampilkan tampilan warung seperti ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa shortcut, itu homepage, notification, kontribusi, riwayat, dan profile. Nah, jika notification itu seperti ini tampilannya. Jadi gunanya notification adalah menampilkan apakah warung-warung yang kita lihat atau warung-warung yang kita simpan dan kita suka itu sudah buka atau belum. Jadi di notification itu ada warung tempat makan yang sudah buka gitu. Yang selanjutnya shortcut kontribusi itu untuk sebagai jika kita sebagai seorang penjual atau pedagang, itu kita akan bergabung di sini. Nanti bagian kontribusi ini akan saya lebih terangkan pada hike prototipe-nya. Next, ke riwayat kunjungan. Ini adalah riwayat jika saat kita di homepage kita sedang mencari, terus kita dapat mengunjungi beberapa warung atau beberapa tempat makan, itu akan ada di riwayat kunjungan ini. Yang selanjutnya adalah profil pengguna. Shortcut profil pengguna ini ada edit profile, terus ada informasi kontribusi Anda, bisa langsung masuk ke kontribusi ini. Selanjutnya disukai, dia akan ke sini. Ini adalah warung-warung atau tempat makan yang sudah kita sukai. Selanjutnya disimpan, sama halnya dengan disukai, ini adalah warung-warung yang kita simpan maksudnya. Selanjutnya, ulasan yang saya berikan. Lalu bahasa itu akan menampilkan seperti ini. Jadi hanya 2 pilihan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya kasih masukan. Kita akan memberikan masukan apakah aplikasi Foodmap ini membantu Anda atau tidak. Dan selanjutnya itu privasi dan keamanan, itu kita bisa mengubah. Ini adalah sebagai proteksi keamanan, gimana kita bisa mengubah passwordnya, kita bisa mengubah lokasi jika lokasinya berubah. Selanjutnya bantuan, itu apabila kita terdapat sebuah masalah
atau problem dalam menggunakan aplikasi ini, kita bisa mengetiknya melalui kolom bantuan ini. Nah, yang terakhir logout itu adalah jika kita ingin keluar dari akun kita dan membuat akun baru. Baik, itu saja dari low prototype kami. Selanjutnya kita akan masuk ke high prototype-nya. Baik, dari low fidelity tadi, selanjutnya adalah high fidelity yang akan kami jelaskan. Di sini kami mengeditnya melalui Figma. Nah, ini adalah tampilan logonya. Kami memilih warna ini karena menurut kami ini adalah salah satu warna yang sangat cocok untuk aplikasi kami. Nah, dari logo ini setelah kita klik masuk sendiri, kita akan diarahkan ke sini. Mungkin saya bisa jalankan prototipenya. Nah, ini saat kita sudah sampai di logonya, kita buka aplikasi, terus kita klik masuk, lalu kita pilih, jika kita sudah punya akun, kita pilih masuk dengan nomor HP, kita masukkan nomor HP kita, bisa diketik, selanjutnya kita klik lanjut, lalu kita izinkan atau iya. Nah, di sini kita menunggu kode verifikasi yang akan dikirim. Nantinya setelah kode verifikasi dikirim melalui WhatsApp, kita akan masukkan kodenya. Setelah kita masukkan kodenya, kita akan klik lanjut. Nah, di sini kita akan menunggu untuk server memverifikasi kode kita apakah sudah benar atau tidak. Selanjutnya, kita akan masukkan lokasi tempat tinggal kita. Setelah dimasukkan, kita klik sesuaikan lokasi Anda. Nah, seperti ini. Jika sudah sesuai, kita bisa klik lanjut. Nah, kita akan dihadapkan pada homepage atau beranda. Di sini terdapat logo, tempat pencarian, lalu di sini ada rekomendasi dekat dengan lokasi Anda. Setelah kita masukkan lokasi tadi, di halaman beranda ini kita akan ditampilkan warung-warung atau tempat-tempat makan yang berada di lokasi terdekat. Di sini ada gambar warungnya, nama warungnya, terus informasi apakah warung itu sedang buka atau tutup, jam bukanya, ada tempat untuk kita disukai atau tidak, disukai atau disimpan maksudnya. Selanjutnya adalah jarak dan berapa waktu tempuh kita, dan ada rate atau rating. Nah, di sini ada notifikasi. Nah, di sini ada notifikasi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh saya pada fitur-fitur yang akan digunakan. Notifikasi sendiri adalah berguna sebagai tempat di mana warung-warung yang kita cari apakah sudah buka atau belum. Nah, ini salah satunya jika warungnya sudah sama-sama buka. Jadi di sini akan ada notifikasi buka, 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 seperti itu. Nah, kontribusi sendiri adalah tempat kita sebagai seorang pedagang itu ingin berkontribusi dalam aplikasi ini, ingin menaruh apa namanya itu tempat kita untuk berjualan. Di sini kita bisa memasukkan informasi-informasi mengenai warung kita maksudnya. Setelah ini kita klik keluar terlebih dahulu. Itu kita akan masuk lagi ke homepage. Nanti adalah setelah dari riwayat kita akan masuk ke profile. Di mana ini adalah informasi-informasi mengenai profile kita. Nah, profile jika kita mengklik informasi kontribusi Anda ini, kita akan masuk ke kontribusi. Jika kita keluar, kita akan dibawa ke beranda kembali. Langsung kita pencet profile lagi. Nah, jika kita klik disukai, itu akan menampilkan warung-warung atau tempat makan yang sudah kita sukai. Begitupun juga dengan yang disimpan, itu akan menampilkan warung-warung atau tempat makan yang sudah kita simpan. Nah, riwayat sendiri, kita akan dibawa kembali ke riwayat kunjungan. Lalu, selanjutnya kita belum mengklik Lalu selanjutnya ada riwayat, itu kita akan dibawa ke riwayat. Nah, kita bisa klik profile lagi. Di sini kita bisa masukkan ulasan yang saya berikan. Itu akan kami proses. Nah, bahasa sendiri itu kita akan dipilih dengan dua bahasa, itu pilihan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Selanjutnya,
Kita kembali lagi. Jika kita klik masukkan itu, kita akan memberikan masukan apakah aplikasi Podmaps ini membantu untuk Anda atau kurang membantu. Selanjutnya, bantuan. Kita bisa mengirimkan pesan masalah kita dalam menggunakan aplikasi ini yang kemudian akan dibantu oleh server. Nah, ini privasi dan keamanan. Itu adalah jika kita merasa privasi dan keamanan pada profil kita kurang aman pada aplikasi Podmaps, kita bisa mengubah passwordnya dan juga bisa mengubah lokasinya. Logout sendiri adalah tempat kita untuk keluar dari aplikasi ini dan kembali ke menu login. Nah, ini jika kita kembali ke beranda, jika kita ingin mencari sebuah pencarian, misalnya kita ingin mencari rujak, itu kita bisa klik cari. Nah, ini adalah beberapa warung rujak. Nah, ini tampilan jika salah satu warung itu tidak menggunakan foto warungnya. Oke, ini adalah tampilan warung. Nah, ini adalah tampilan menu jika kita melihat salah satu menu pada warung tersebut. Jika kita menyukainya, itu akan seperti ini. Jika kita ingin menyimpannya, akan seperti ini tampilannya. Oke, aja dari tampilan hike-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap testing, di mana kita akan mentesting aplikasi kami kepada beberapa masyarakat yang akan kami buatkan sebuah teks permasalahan di mana dia akan menyelesaikan hal tersebut. Baik, next.